Langit Wonosobo biasanya menjadi panggung bagi karya seni dan kebanggaan warga. Tapi pada Minggu 9 Agustus 2026, pemandangan yang muncul justru memicu pertanyaan besar. Apakah tradisi balon udara Wonosobo mulai kehilangan jati dirinya karena kepentingan politik? Sekitar 30 balon udara mengudara dari kawasan alun-alun Wonosobo, namun alih-alih dipenuhi motif budaya dan karya kreatif seniman lokal. Balon-balon tersebut justru membawa berbagai pesan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Rumah Gizi Merah Putih, Jembatan Garuda, hingga sekolah rakyat. Sejumlah balon juga menampilkan wajah presiden, pejabat, serta logo organisasi. Pemandangan inilah yang kemudian memicu kritik dari masyarakat dan warganet. Tapi sebenarnya, seberapa penting balon udara bagi warga Wonosobo? Tradisi ini bukan sekadar hiburan yang muncul tiba-tiba. Penerbangan balon udara telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Wonosobo, terutama dalam suasana Syawalan setelah Idul Fitri. Di sejumlah wilayah seperti Kembaran, Kalikajar, hingga Kertek, warga secara gotong royong membuat balon dari bahan sederhana. Prosesnya pun tidak sebentar. Ada yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, mulai dari merancang pola, memotong bahan, menjahit, sampai mengecat berbagai motif. Disitulah nilai sebenarnya berada, bukan cuma pada balon yang terbang, tetapi pada kerja bersama warga, kreativitas anak muda, dan kebanggaan ketika karya satu kampung akhirnya menghiasi langit. Tradisi ini bahkan pernah menghadapi tantangan besar, karena penerbangan balon secara liar berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Solusinya kemudian lahir melalui kolaborasi komunitas, pemerintah daerah, Airnav Indonesia, dan Kementerian Perhubungan. Balon diterbangkan dengan sistem tethered balloon alias menggunakan tali penambat sehingga tetap bisa tampil di udara dengan batas ketinggian tertentu. Dari sinilah tradisi balon Wonosobo kemudian berkembang menjadi daya tarik wisata yang lebih terorganisasi. Kalau kita melihat festival-festival sebelumnya, suasananya memang berbeda. Langit Wonosobo dihiasi berbagai warna dan motif. Ada karya bernuansa budaya, kreativitas seniman lokal, serta bentuk-bentuk unik yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Balon bukan sekadar benda yang terbang, ia menjadi media ekspresi. Namun pada 9 Agustus 2026, publik melihat sesuatu yang berbeda. Acara yang digagas relawan, Gerakan Mantep Pilih Prabowo itu menggunakan balon sebagai media untuk menampilkan berbagai program pemerintah. Ketua Panitia, Abdul Goni, menjelaskan bahwa balon dipilih karena dianggap sebagai ikon budaya Wonosobo dan sekaligus sarana sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat. Tetapi, persoalannya kemudian bukan sekadar soal boleh atau tidaknya sebuah program diperkenalkan. Hari ini ada festival balon dalam rangkaian Gerakan Mantap Pilih Prabowo yang ketiga, termasuk rangkaian juga HUT Wonosobo yang ke-201. Jadi hari ini ada kurang lebih 30 balon akan kita terbangkan sebagai bukti bahwa GMPP ikut serta dalam meramaikan hari ulang tahun Wonosobo yang ke-201. Hari ini kita seperti biasa, balon itu ibarat salah satu ikon. Jadi tema kita tetap lestarikan bumi, tapi nanti balonnya karena ini Gerakan Mantap Pilih Prabowo, all about Prabowo. Hari ini programnya adalah semua program Pak Prabowo akan kita naikkan untuk memberitahu kepada Indonesia bahwa dari kota kecil di Wonosobo masih ada pendukungnya Pak Prabowo yang paham akan program-program kerakyatan Pak Prabowo. Banyak dari kita bisa merasakan adanya KDKMP, ada BGN, ada Koperasi Merah Putih, ada Jembatan Garuda, ada sekolah rakyat, ada Batalion TP. Itu bagian dari program-program yang hari ini pemerataan ekonomi di seluruh desa di se-Indonesia. Yang jelas kami akan selalu solid bahwa KMPP menjadi sebuah keluarga yang akan selalu mendukung seluruh kebijakan-kebijakan Pak Prabowo tanpa mengurangi ruang untuk teman-teman yang mau melakukan kritik. Silahkan kritik programnya, tapi jangan hina pribadinya. Hari ini kita bicara tentang Indonesia, mari kita berbeda pendapat, tapi jangan sampai kita saling menghina dan merendahkan satu sama lain. Pertanyaan yang muncul
justru lebih mendasar, di mana batas antara memperkenalkan program dengan membawa kepentingan politik ke dalam ruang budaya. Komunitas Balon Udara Wonosobo sendiri kemudian menyatakan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Melalui akun Instagram resminya, komunitas menegaskan bahwa mereka selama ini menjaga netralitas dan tidak berafiliasi dengan organisasi masyarakat, partai politik, maupun kegiatan politik praktis. Mereka juga menyampaikan kekecewaan karena tradisi yang selama bertahun-tahun diperjuangkan dan diperkenalkan ke berbagai daerah dinilai telah terseret kepentingan politik. Muncul pula tagar Save Balon Wonosobo. Kritik serupa datang dari warganet. Sebagian menilai dominasi pesan politik membuat esensi festival bergeser terlalu jauh. Ada pula kekhawatiran lain. Jangan sampai tradisi yang seharusnya istimewa justru terlalu sering dijadikan panggung berbagai kepentingan hingga kehilangan daya tariknya. Istilahnya, terjadi semacam inflasi event, sesuatu yang awalnya langka, ditunggu, dan memiliki nilai budaya tinggi. Bisa terasa biasa saja ketika terlalu sering muncul dengan konsep yang tidak lagi kuat pada akar tradisinya. Dan disinilah persoalan sebenarnya berada. Balon Wonosobo tidak hanya bicara tentang kain, warna, dan udara panas. Di balik setiap balon, ada waktu, tenaga, biaya, kreativitas, dan gotong royong masyarakat. Karena itu, wajar jika muncul kekhawatiran ketika simbol budaya tersebut digunakan untuk membawa pesan yang sangat identik dengan kepentingan kelompok tertentu. Apalagi, budaya seharusnya menjadi ruang yang bisa dinikmati bersama, bukan ruang yang membuat sebagian orang merasa harus memilih kubu. Namun, polemik ini juga seharusnya tidak berhenti pada saling menyalahkan. Ada pelajaran penting bagi pemerintah, komunitas, penyelenggara acara, maupun kelompok masyarakat. Kalau ingin menggunakan simbol budaya untuk memperkenalkan program, libatkan pemilik budayanya sejak awal. Duduk bersama komunitas. Dengarkan seniman. Hormati sejarahnya. Dan yang paling penting, jangan sampai popularitas sebuah tradisi justru menjadi alasan tradisi tersebut kehilangan karakter. Karena pada akhirnya, langit Wonosobo terlalu berharga untuk sekadar menjadi papan pesan. Biarkan balon-balon itu tetap terbang tinggi, tetapi biarkan pula karya para seniman lokal, identitas masyarakat, dan semangat gotong royong tetap menjadi warna utamanya. Sebab mempertahankan tradisi bukan berarti menolak perubahan. Justru tantangannya adalah bagaimana membawa tradisi menuju masa depan tanpa mencabut akar yang membuatnya berarti. Dan mungkin itulah makna sebenarnya dari tagar Save Balon Wonosobo. Bukan menolak siapapun, bukan pula melarang siapapun berkarya, tetapi memastikan bahwa ketika Balon Wonosobo kembali memenuhi langit, yang paling menonjol bukan kepentingan politiknya, melainkan budaya, kreativitas, dan kebanggaan masyarakat Wonosobo.